Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce. My name is Anissa Febrianti from PGSD Study Program. Here I will expand about the degree of comparison. Comparison degree is term in English grammar to show comparison. Comparison degree merupakan istilah dalam grammar bahasa Inggris untuk menunjukkan perbandingan. Comparison degree is used when you want to compare one thing with another. Comparison degree digunakan ketika hendak membandingkan suatu hal dengan hal lainnya. Tingkatan atau level comparison degree. Yang pertama, positive degree, yang kedua, comparative degree, dan yang ketiga, superlative degree. Pada positive degree, kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding. Oleh karena itu, digunakan as adjective adverb as. Misalnya, you are as smart as him. Memiliki arti kamu sama pintarnya dengan dia. Pola pertama, subjek pertama plus to be plus as adjective as plus subjek kedua. Contoh, you are as pretty as she. You sebagai subjek pertama, are sebagai to be, as pretty as sebagai as adjective as, she sebagai subjek kedua. Pola kedua, subjek pertama plus be plus as adverb as plus subjek kedua plus be. Contoh, Rima runs as fast as Nia does. Rima sebagai subjek pertama, runs sebagai be, as fast as sebagai as adverb as, Nia sebagai subjek kedua, does sebagai be. Pada comparative degree, salah satu dari kedua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih dibanding hal lainnya. Oleh karena itu, digunakan adjective adverb plus er atau more plus adjective adverb. Misalnya, you are smarter than him, yang memiliki arti kamu lebih pintar daripada dia. Pola pertama, subjek pertama plus to be plus adjective plus er plus than plus subjek kedua. Contoh, you are flatter than she. Pola kedua, subjek pertama plus be plus adverb plus er plus than plus subjek kedua plus be. Contoh, Anissa runs faster than Nia does. Sedangkan pada superlative degree, hal yang dibicarakan memiliki sifat paling di antara yang lainnya. Oleh karena itu, digunakan adjective adverb plus est atau most plus adjective adverb. Misalnya, you are the smartest person in the school, yang memiliki arti kamu adalah orang paling pintar di sekolah ini. Pola pertama, subject plus to be plus the adjective plus est. Contoh, his drawing is the best. Pola kedua, subject plus be plus the adverb plus est plus o. Contoh, Jay runs the fastest of the runners. Pola ketiga, subject plus to be plus the most plus adjective plus o. Contoh, chocolate is the most delicious flavor. Dan yang terakhir, pola keempat, subject plus be plus most plus adverb plus o. Contoh, Nana speaks most calmly in class. Kapan penggunaan er, est, dan more? Most, penggunaan tersebut harus disesuaikan kembali dengan adjektif atau adverb yang digunakan dalam kalimat. Ada beberapa aturan yang perlu dipahami. Adjektif adverb dengan satu silabel atau suku kata. Maksud dari satu suku kata yaitu adjektif adverb tersebut tidak dapat dipenggal sehingga pengucapannya hanya satu kali saja. Contoh, cheap dilapalkan sebagai cheap, bukan cheap. Large dilapalkan sebagai large, bukan large. Adjektif adverb dengan satu suku kata selalu menggunakan er atau est. Tetapi jika adjektif adverb tersebut berakhiran huruf konsonan yang didahului oleh satu huruf vokal, maka huruf konsonan terakhirnya harus ditulis ganda. Adjektif adverb dengan menggunakan dua syllables. Maksud dari dua syllables yaitu adjektif adverb tersebut dapat dipenggal menjadi dua. Contoh, happy dilapalkan sebagai happy, clever dilapalkan sebagai clever. Adjektif adverb dengan menggunakan tiga syllables. Maksud dari tiga syllables atau lebih, yaitu adjektif adverb tersebut dapat dipenggal menjadi tiga atau lebih, sehingga pengucapannya terdiri dari tiga kali ucap atau lebih. Contoh, expensive dilapalkan sebagai expensive, comfortable dilapalkan sebagai comfortable. Adjektif adverb dengan tiga syllables atau lebih selalu menggunakan more atau most. Adjektif adverb dengan bentuk tidak beraturan atau irregular form. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.